Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dista Amalia. Ya, di video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam kajian analisis wacana, yaitu tentang types of lexical cohesion atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenis-jenis kohesi leksikal. Nah, kohesi leksikal ini adalah cara bagaimana kata-kata dalam suatu teks bisa saling terhubung secara makna. Ya, jadi bukan sekedar kalimat-kalimat berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dan membuat teks terasa padu. Ada 3 jenis utama yang akan saya bahas, yaitu general noun, reiteration, dan collocation. Ya, yuk kita mulai bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu general noun, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nomina umum. Ini adalah kata benda yang maknanya masih umum atau tidak spesifik. Jadi, kata ini bisa merujuk ke banyak hal, tergantung pada konteksnya. Ya, contohnya kayak gini, apa yang harus saya lakukan dengan semua peralatan makan ini? Terus dijawab dengan, tinggalkan barang-barangnya aja di sana. Nah, kata barang-barang di sini merupakan contoh dari general noun. Ya, kita tahu maksud dari peralatan makan tersebut. Ya, karena konteksnya sudah disebut di awal. Atau contoh lain, kamu semua diam, itu seperti langkah kaca baik. Ya, kata langkah di sini maksudnya ya, tindakan diam itu. Ya, lagi-lagi konteks yang menjelaskan. Ya, contoh kata lain yang termasuk general noun itu seperti orang, anak, benda, makhluk, barang, atau sejenisnya. Intinya, kata-kata yang bisa merujuk ke banyak hal tergantung siapa yang bicara dan tergantung pada situasinya. Yang kedua adalah reiteration. Kalau diterjemahkan artinya semacam pengulangan, tapi bukan cuma mengulang kata doang. Ya, di dalam reiteration itu ada 3 bentuk, yaitu repetition, synonym, dan superordination atau hypernym. Ya, repetition, pengulangan langsung, yaitu kata yang sama atau bentuk lain dari kata itu diulang lagi di kalimat selanjutnya. Ya, misalnya, serbuk sari tidak akan menghasilkan biji kalau tidak terjadi penyerbukan. Terus kalimat setelahnya dikatakan lagi, ya, penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari. Nah, kata serbuk sari dan penyerbukan itu termasuk repetition karena berakar dari kata yang sama. Kemudian sinonim. Ya, sinonim ini ketika kita pakai kata lainnya artinya mirip atau sama. Contohnya kayak, saya mulai mendaki puncak. Mendaki aja cukup mudah. Ya, kata puncak dan pendakian di sini sebenarnya sinonim dalam konteks itu. Tapi kita harus hati-hati karena tidak semua sinonim bisa ditukar seenaknya. Misalnya, I'm sorry bisa diganti dengan I apologize. Ya, di situasi formal. Tapi kalau kita lagi di pemakaman, I apologize malah terasa aneh. Jadi sinonim juga tergantung suasana, konteks, dan kadang tingkat formalitasnya. Kemudian ada superordination dan subordination atau kata lainnya itu hypernym dan hyponym. Ya, ini agak teknis tapi gampang dimengerti. Hypernym itu kata yang maknanya lebih umum dan hyponym itu yang lebih spesifik. Misalnya, poodle adalah sejenis anjing. Anjing adalah sejenis canine. Ya, canine ini termasuk hewan. Jadi hewan itu hypernym dari canine, anjing, dan poodle, sedangkan poodle itu hyponym dari anjing, dan seterusnya. Terakhir yaitu collocation, kata-kata yang sering muncul berpasangan atau berdekatan. Ya, misalnya serve time itu biasa kita dengar, tapi kalau diganti jadi preserve time atau conserve time rasanya agak aneh di telinga kita.
Contoh lain, first bread, roti segar, ya itu wajar. Tapi stale bread, napas basi terdengar janggal, padahal secara struktur itu sama. Jadi, kata yang sama bisa punya makna yang berbeda tergantung kata yang berpasangan dengannya. Maka, collocation ini penting supaya kita bisa pakai kata yang tepat dalam situasi yang tepat juga. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai jenis-jenis kohesi leksikal, mulai dari general noun, preterition, sampai collocation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.